Biasanya kalau pasukan musuh ingin menghantam negeri kita, dia akan simpan rahasia ini baik-baik. Tapi Yahudi tidak begitu. Dia langsung tuliskan di benderanya. Perhatikan bendera Yahudi. Kain berwarna putih, ada garis biru di atas, satu garis biru lurus di bawah, dengan bintang segi 6 di tengah. Apa makna simbol ini? Ini penuh dengan makna. Garis biru di atas sungai Nil, garis biru di bawah sungai Efrat. Itu adalah batas kerajaan yang akan mereka dirikan. Sungai Nil di atas, sungai Efrat di bawah. Artinya mereka akan menguasai Asia, Afrika. Sungai Nil Afrika Utara, Mesir. Sungai Efrat Asia, Irak. Mereka akan membuat negara Greater Israelian yang disebut dengan Israel Raya, Israel Agung, yang batasnya dari dua sungai, sungai Nil dan sungai Efrat. Oleh sebab itu jangan heran ketika kedutaan Yahudi, kedutaan Israel ingin dibuka di Kairo, dia tidak mau membuat kedutaan Israel di dalam bagian sungai Nil, tapi dia ingin buat di luar. Orang yang tidak memperhatikan ini biasa-biasa saja, tapi bagi yang memperhatikan, dia tidak mau buat di dalam, karena dia menganggap kalau kami buat kedutaan di dalam, berarti ini memang sudah war negeri kami. Orang akan membuat kedutaan di luar negerinya, bukan di dalam negerinya. Maka antara sungai Nil dengan sungai Efrat, dia buat kedutaan di luar, karena dia ingin menunjukkan inilah negeri kami. Secara pikiran dia sudah mengatakan Mesir adalah negeri kami, hanya belum masanya saja. Maka dari mulai Mesir sampai ke Irak, hitung berapa negara: Yordania, Palestina, Suria, Lebanon, Irak, Saudi Arabia sebagian, Sudan. Dari mulai Afrika Utara sampai ke Asia, itu adalah negeri-negeri kami, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ardul Mau'un, negeri yang dijanjikan kalian akan kembali ke sana. Menurut mitologi, mitos, pikiran mereka. Tapi mereka meyakininya. Mereka meyakini akan turun Nabi terakhir, Mesias, yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Tapi Mesias itu tidak mau turun sebelum dia melihat ada 5 perkara, ada 5 hal yang ditunggu, barulah Mesias itu turun. Dan mereka menyiapkan itu dengan persiapan yang sematang-matangnya. Yang pertama, Mesias baru mau turun kalau seluruh Yahudi kembali ke bumi yang dijanjikan. Dan mereka betul-betul kembali ke bumi yang dijanjikan itu. 1946 mereka berusaha sekuat mungkin, bagaimana supaya kita bisa kembali. Yang penting balik kampung, yang penting kita balik ke negeri kita, karena Mesias tidak mau turun kalau kita tidak bisa kembali. Berusaha sekuat tenaga, jumpai sultan-sultan Islam yang bisa dibeli, tapi umat Islam tidak bisa dibeli. Iman mereka terlalu mahal untuk dibeli. Mereka sudah menjual nyawa mereka, diri mereka dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli dari orang mukminin amwalahum, harta mereka, wa anfusahum, nyawa mereka, bi anna lahumul jannah, mereka sudah dibeli dengan surga. Nyawa yang ada dalam dirimu bukan milikmu, hartamu, mobilmu, rumahmu bukan punyamu, itu semua punya Allah. Sudah lama dibeli Allah, sebelum kau lahir ke dunia sudah dibeli Allah. Dibeli dengan apa? Dengan surga. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual 2 kali. Diri yang sudah dijual kepada Allah, harta yang sudah dijual kepada Allah, maka tidak boleh dijual lagi kepada manusia. Raja-raja, sultan-sultan Islam tidak mau menjual, tapi mereka licik. Mereka gunakan anak bangsa umat Islam yang kulitnya sama dengan kita, yang wajahnya sama dengan kita, yang bahasanya sama dengan kita. Mustafa Kemal Atatürk bukan orang Yahudi, bukan orang kafir, orang Islam. Bahasanya bahasa Turki, wajahnya wajah Turki, tapi dia yang menggulingkan kesultanan Turki. 1924 berakhir khilafah Islamiyah, lemah umat Islam. Di saat itulah mereka mengambil, mencaplok, lalu kemudian akhirnya mereka kembali beramai-ramai. Mengapa mereka kembali ke tanah yang tandus ini? Bukankah mereka sudah hidup nyaman, enak di Eropa, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman? Hampir di setiap negeri ini ada Yahudi. Kenapa mereka mesti kembali? Karena mereka meyakini ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan.
Mereka menyebut nenek moyang mereka itu Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan, hamba pilihan Tuhan. Tapi Israel punya makna lain. Isra musari El lillah. Israel musari lillah, orang yang pernah bergulat dengan Tuhan.